Halo pemirsa Before 30, sungguh merupakan sebuah kehormatan untuk bisa menjadi pembawa acara di dalam program kesayangan Anda. Before 30 adalah sebuah program yang membantu setiap pemirsanya agar bisa berdoa, agar bisa percaya, dan menyusun prioritas hidupnya dengan benar. Karena itu, saya ajak Anda setengah jam ini belajar untuk tenang hati. Tinggalkan aktivitas sementara sambil kita merefleksikan arti kehidupan bersama dengan saya. Jadi apa yang Anda cari di dalam hidup ini? Kekayaan? Ketenaran? Tapi Alkitab berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jikalau prioritas kita benar dengan Tuhan, kita tidak akan pernah salah menerima. Karena itu pastikanlah bahwa Anda mencari wajahnya dulu. Barang siapa mencari wajahnya, orang itu akan menemukan tangannya. Anda akan segera menemukan juga rahasia sebuah kehidupan yang paling memuaskan di dalam dunia ini. Karena itu jangan kemana-mana, setengah jam ke depan ini adalah waktu-waktu paling berharga dalam kehidupan Anda. Kalau Anda merindukan perubahan hidup, inilah program itu yang Anda nantikan. Sebelum 30 menit berlalu, dosa-dosa pasti akan diampuni. Dan segala sakit penyakit di tubuh seseorang, di tubuh setiap pemirsa, pasti yakinlah bisa disembuhkan. Tidak ada yang mustahil dan sukar bagi Tuhan. Dan juga kehidupan Anda pasti akan diubahkan. Anda akan segera menerima kemenangan terbesar dalam kehidupan Anda ketika Anda mulai connect, terhubung dengan kuasa dari surga. Selamat datang dalam mujizat.
tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Mari nyanyikan bersama-sama. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healings come from your hands. Suffering children are saved in your arms. There is none like you. Oh yes, Jesus, there is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healings come from your hands. Oh, suffering children are saved in your arms. Yes, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I could search for all eternity, Lord, and find there is none. There is none like you. Mencari wajahnya dan menemukan tangannya. Mari kita sekarang melihat Alkitab, karena firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mencari wajah Allah. Mari kita baca Mazmur 27 ayat ke-7 sampai 9 terlebih dahulu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Mencari wajah Allah selalu dimulai dari seruan hati kita dan kerinduan di dalam jiwa. Agar kita menjadi seorang pria atau wanita yang berkenan di hati Allah. Dan kerinduan ini tidak datang dari manusia. Karena itu kalau Anda belum memiliki, belum merasakan apa-apa, tidak ada dorongan di dalam jiwa Anda, nggak apa-apa. Karena itu ada program ini. Saya ajak Anda untuk berdoa sebentar lagi. Meminta kepada Tuhan kerinduan itu. Saya senang sekali pemazmur mengatakan begini. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu panggilan. Memang betul, kalau kita tunggu perasaan, kita nggak melangkah dengan iman. Ya nanti perasaan itu nggak pernah tiba. Karena itu mintalah dengan iman, percayalah ketika Anda meminta, Tuhan sudah berikan. Jadi saya yakin mencari wajah Tuhan itu prioritas pertama orang percaya. Terutama di atas segalanya. Bukannya fokus hidup kita, iman kita kepada apa yang Allah bisa lakukan bagi kita. Kalau orang menaruh iman kepada permintaannya, kalau permintaannya nggak dikabulkan, dia cepat kecewa. Tapi kalau dia menaruh harapannya kepada sang pemberinya, bukan pemberiannya, bahkan kalau belum diberi mujizat itu yang dinanti-nanti, Tuhan akan memberi dia roh untuk bisa mengerti. Dan dia akan dibawa ke jalan yang lebih tinggi. Dia nggak akan jadi orang yang tergesa kecewa. Dia akan jadi orang yang hidup oleh imannya. Mencari wajah Allah itu 1001 benefit keuntungannya. Yang pasti,
Saya mengambil keputusan dalam hidup ini untuk tidak fokus kepada apa yang Allah bisa lakukan bagi saya. Seperti pemazmur ini, saya mau fokus kepada Dia sebagai seorang pribadi yang nyata dan saya rindu mengenalnya. Saya rindu bersekutu dengannya. Saya yakin kalau kita mencari wajahnya, pasti menemukan tangannya. Coba bayangkan, seorang bayi, apa dulu yang dilihat? Padahal mereka tidak pernah masuk sekolah kan? Siapa yang ajari kalau bukan pencipta kita? Seorang bayi ketika digendong oleh ibunya, selalu pertama-tama dilihat wajahnya. Kok tahu bayi itu? Alat komunikasi itu adalah mata. Di wajah inilah bonding atau ikatan batin itu terjadi. Kok nggak bayi itu melihat pundaknya atau perutnya atau gimana? Selalu lihat, bahkan ketika menyusu, memandang wajah ibu. Coba bayangkan, karena manusia diciptakan dalam gambar Allah, demikianlah Allah ingin berhubungan dengan kita. Wajah dulu. Dan kalau kita punya wajahnya, kita punya segalanya. Kalau kita kenal Dia siapa, ketika kita hadapi gunung di depan kita tahu bahwa Allah lebih besar dari itu karena kita mengenalnya. Bukan karena iman kita besar. Iman kita bisa kecil biji sesawi. Kalau kita kenal Dia dengan benar, memindahkan gunung itu. Tapi kalau kita nggak kenal Dia, iman segede apapun hanya dipompa-pompa. Saya yakin, cari wajahnya, Anda pasti akan menemukan tangannya. Saya punya sebuah pengalaman. Waktu saya kenal Tuhan, tahun 92 tepatnya, saya baru lahir baru. Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh menerima Yesus, bukan sekedar beragamawi saja. Dan hari-hari itu setiap kali saya pulang sekolah, saya SMA 3 waktu itu, saya sekolah di luar negeri. Dan menjelang saya wisuda SMA, saya mau masuk kuliah, itulah saatnya saya terima Yesus. Setiap pulang ke rumah, yang saya pikirkan selalu adalah berlutut di sebelah ranjang saya, mencari wajah Allah. Menyembah, memuji tanpa ada suatu permintaan khusus apa gitu, gak ada motivasi-motivasi, embel-embel di belakangnya. Bukan berarti saya nggak minta apa-apa loh ya sama Dia. Kalau minta sesuatu jangan minta sama tetangga, harus minta sama ayah sendiri, papa. Dialah Bapa kita di sorga. Bukan berarti saya berkata salah kalau kita memohon sesuatu. Tetapi pikiran kita nggak mikirnya dapat sesuatu melulu. Pikiran kita lebih dipenuhi dengan rindu untuk mengenal Dia. Seluruh, bukan hanya ketika perlu. Waktu saya berlutut, berdoa, demikianlah saya lakukan hingga waktu lulusan, saya pulang ke Indonesia untuk kunjungi orang tua, keluarga, teman-teman semuanya. Kami sempat pergi ke sebuah pegunungan, bermain-main, just having fun lah ya, cuman relax dan segalanya, makan snack, bermain-main game, waktu dengan teman-teman, keluarga segalanya. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang menurut saya saat itu aneh. Saya merasa seperti dibelai-belai dengan sebuah tangan di sebelah kanan kepala saya. Itu nyata. Persis seperti kalau Anda memegang kepala Anda sendiri. Dan itu terus terjadi sehingga saya mulai ketakutan. Apa ini? Tapi anehnya, ini nggak mungkin setan. Kenapa? Karena setiap kali saya dibelai, seperti ada sebuah sungai kasih itu mengalir dalam jiwa saya. Saya rindu mengasihi orang-orang sekeliling saya lebih lagi. Rindu memberitakan Injil. Rindu untuk mencintai Yesus. Nggak mungkin setan memberi efek itu kan? Dari mana engkau tahu pohon itu apa? Dari buahnya. Kalau Anda lihat buah apel, itu pohon apel. Nggak usah diuji lagi, nggak usah ilmiah. Saya tahu itulah buah Roh Kudus. Tapi tiba-tiba tuh saya lagi memikirkan, saya mau nangis lagi. Hati saya ada dorongan, keluarlah. Saya disuruh keluar oleh suatu tuntunan suara lembut. Keluar dari rumah itu ke area belakang, taman di belakang. Dan malam itu malam yang indah, saya bisa lihat semua bintang-bintang dengan begitu jelas. Langit begitu cerah. Meskipun sudah gelap, dan ketika itu ada suara berbicara kepada saya sebuah firman yang saya nggak tahu bahkan itu ada di dalam Alkitab karena saya baru lahir baru, belum tahu semua isi firman Tuhan. Suara itu bunyinya begini, kamu lihat di atas itu anakku, sebanyak itu nanti keturunanmu, sebanyak bintang di langit. Saya nggak tahu ternyata itu ada ayatnya di Perjanjian Lama maupun Baru tentang Abraham. Saya langsung tahu bahwa Tuhan mau memakai saya, padahal saya nggak minta. Saya berkata, Tuhan, aku nggak mau loh Tuhan, saya hanya ingin dekat denganmu. Aku tahu, kata Roh Kudus, tapi aku akan memakaimu. Nanti orang-orang yang akan mendengar firman, yang bertobat menerima Yesus, yang diubahkan, disembuhkan akan sebanyak pasir di tepi pantai. Saya menangis dan berkata, aku terima dengan iman. Berapa bulan kemudian saya buka Alkitab, terkejut, ada di sana. Dan saya terima, ketika saya mencari wajahnya saja, Tuhan yang membela perkara saya. Tuhan yang mengangkat hidup saya. Saya hanya cari muka, bukan muka saya, mukanya. Siapa tahu saya bertemu dengan tangannya. Saya mau Anda juga punya hati seperti itu. Itu rahasia kemenanganmu.
Kalau Tuhan sekarang menilik berkunjung ke rumah Anda, adakah dia menemukan iman dan hati seperti itu? Pemirsa, Anda siap untuk menerima klimaks pengajaran ini? Di sini kita akan bicara tentang iman yang sejati. Ini akan mengubah hidup Anda. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. Bunyinya demikian. Sesungguhnya, kata pemazmur, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengan kata lain, aku tidak akan segera mati. Tidak jadi mati. Aku akan hidup untuk menceritakan semua ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Benar-benar saya kagum dengan iman orang ini. Imannya bukan imitasi. Pernyataan iman seperti ini keluar begitu alami. Tidak dibuat-buat. Bahkan tidak dipaksakan, dipompa-pompa segala. Inilah statement atau pernyataan iman keluar dari mulut seseorang yang sungguh-sungguh mengenal siapa Allahnya. Imannya, keyakinannya akan apa yang Allah bisa dan sanggup lakukan keluar dari pengetahuan dan pengenalannya secara pribadi akan wajah Allah terlebih dahulu. Apa yang bisa Allah lakukan? Itu semuanya natural dia yakini karena dia kenal. Perkataannya indah sekali. Dia bahkan tidak berkata, aku beriman begini, aku beriman begitu. Aku beriman untuk itu, aku beriman untuk ini. Dia hanya berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dia berkata, itu sudah pasti aku akan melihatnya. Begitu indah. Bahkan tidak, seolah-olah tidak terdengar suaranya yang menggebu-gebu. Bahkan dia tidak menarik suaranya. Bahkan tidak berteriak. Dia berkata sebagai seolah-olah keluar begitu saja. Seperti sebuah keran air yang tidak perlu diimani. Mengalirlah air sejuk daripadanya. Itulah roh pengenalan akan Allah. Dia berkata, aku tidak akan segera mati. Tapi akan bisa menceritakan ini hingga generasi-generasi berikutnya. Bahwa tidak ada gunung batu yang lain kecuali Tuhan Yesus. Aku tidak jadi divonis masuk kuburan segera. Bukan karena aku takut meninggal dunia. Tapi karena Tuhan mau memakai aku untuk memberitahu kepada yang lain bahwa Allah itu baik. Bahwa Tuhan itu dapat dipercayai. Dan kita semua yang percaya kepadanya pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Bahkan di ayat yang 14 yang kita baca tadi, dia sudah menang atas pergumulannya sendiri, dia bisa kuatkan orang lain. Dia berkata, nantikanlah Tuhan ya. Dia suruh orang lain menunggu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, nantikan dia. Anda bisa lihat di wajahnya, seseorang yang bukan berkhotbah. Seseorang yang hanya menceritakan apa yang dia alami dan dia ketahui. Sesuatu yang dapat dipercaya. Saya juga punya iman yang sama sekarang bagi Anda. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang saya buat-buat atau saya karang dan rekayasa. Sesuatu yang alami dalam kehidupan saya. Sesuatu yang tanda kutip biasa. Yang saya lihat di dalam kehidupan saya itu kebaikan Tuhan, saya mau bagikan dengan Anda. Jikalau Anda percaya menantikan Tuhan hari ini dan Anda menerima saran ini dan melakukannya, mencari wajahnya, saya beritahu dari seseorang yang tahu, dari seseorang yang kenal. Anda pasti akan berjumpa dan bertemu, mengalami tangannya. Jesus is lifted up in church that will draw men in the world from the world. 是耶稣在教会里面有没有真实的被高举，他才能够在世界上吸引万人来归向。耶稣是真神，在列国中被高举，配得在全地万国万民屈膝敬拜。因你的宝血，已赎回我国的百姓。
mencari wajah-Nya dan menemukan tangan Tuhan. Ini bukan hanya menjadi sebuah slogan, karena sejak hari ini akan menjadi pengalaman hidup Anda sekalian. Mari percaya bersama dengan saya. Ulurkan tangan Anda ke depan, kita sepakat dalam iman. Kita berdoa mendekati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mencari wajah-Mu. Kami undang kehadiran-Mu. Lebih sungguh, lebih nyata dari tadi Engkau ada di sini, tapi kami lebih merindukan lagi. Kami sengaja meminta kepada Tuhan hadirat Tuhan di atas segala pemberian-Nya. Mulai hari ini kami sadar bahwa yang penting bukanlah pemberian itu, tapi Sang Pemberi. Ampuni kami berkali-kali kami cari berkat, bukan Sang Pemberi berkat. Mulai hari ini kami tahu bahwa Engkaulah seorang pribadi yang harus kami senangkan lebih dari segalanya. Kami hormati, takuti, cintai. Dan seorang pribadi yang paling nyaman kami bergaul bersamanya. Tuhan, bawa setiap pemirsa dekat padamu. Kunjungi setiap rumah saat ini. Hadirat-Mu menyapu bersih. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau ada di sini. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan saat ini. Indah sekali urapan itu. Dan saya melihat ada satu orang yang the jaw atau dagunya di sini, sebelah sini, rahangnya ada sesuatu yang lepas. Saya melihat tangan itu seperti memegang pipi seperti ini dan mengembalikannya. Saya melihat sekarang di dalam nama Yesus, terimalah. Anda akan kembali ke dokter dan dokter berkata, kenapa semuanya tiba-tiba normal? Karena Allah yang memasukkan kembali dan memperbaiki tangan yang tidak kelihatan itu barusan saja menjamahmu. Dan ada juga keluarga saat ini juga yang belum kenal Tuhan. Saya berbicara kepada seseorang yang sudah terima Tuhan itu, anak Tuhan dalam rumah ini. Andalah domba korban itu, korban yang hidup. Beritahu sama mereka, jangan berkata sudah ku coba bertahun-tahun. Sejak program ini ada sesuatu urapan yang belum Anda miliki. Beritahu mereka, Yesus mengasihi, doakan mereka, kesembuhan akan terjadi atas mereka. Dan keselamatan akan turun atas keluarga. Ini waktunya memetik tuaian itu. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Dan aku berdoa untuk setiap orang yang dibelenggu setan, setiap orang yang juga masih dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitnya, tidak bisa kusebut satu persatu, tapi aku berkata, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan dan pembebasan itu. Haleluya. Amin. Sungguh hati saya selalu bersuka cita setiap kali ada acara Before 30 ini. Saya tahu seseorang disembuhkan, seseorang dilepaskan. Beritahu kami ya, ada semua alamat sosial media maupun nomor-nomor yang tertera di depan itu untuk dihubungi. Saya akan dengar kesaksian Anda dan kami akan terus senantiasa berdoa. Sampai Tuhan datang, tetap cintai Tuhan. Cari wajahnya, itu rahasianya. Maka Anda pasti akan menemukan tangannya. Kami mengasihi Anda, kami terus berdoa bagi Anda. Sukses dan terus bekerja di ladang Tuhan. Tuhan berkati. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healings come from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh yes, Jesus, there is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healings come from your hands. Oh, suffering children are saved